Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di NHM Kitchen. Di video kali ini saya membuat donat kentang yang super empuk dan lembut banget. Ini empuk dan lembutnya juga bisa bertahan sampai berhari-hari. Rasanya enak dan resep ini juga anti gagal. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton terus ya videonya sampai habis. Pertama, dalam wadah masukkan 250 gram tepung terigu atau ini setara dengan 25 sendok makan penuh dan cembung seperti ini. Untuk terigunya saya menggunakan tepung terigu protein tinggi ya. Kalian juga bisa menggunakan yang protein sedang. 50 gram gula pasir atau setara dengan 4 sendok makan cembung seperti ini. 100 gram kentang. Ini kentangnya sebelumnya udah direbus, kemudian dikupas dan dihaluskan seperti ini. Tunggu sampai dingin dulu baru dimasukkan ke dalam adonan. 2 butir kuning telur. Setengah bungkus ragi instan. Ini saya pakai yang merek Fermipan. Kalian juga bisa menggunakan yang merek lain. Untuk takaran sendoknya ini setara dengan 1 sendok teh penuh. Lalu ini diaduk dulu sampai agak rata ya. Boleh pakai sendok atau bisa juga menggunakan tangan yang sudah dibersihkan. Nah, kalau udah agak rata seperti ini, kemudian masukkan 65 ml susu dingin atau susu yang dalam suhu kulkas. Lalu ini lanjut kita aduk kembali sampai semua bahan ini tercampur dengan rata. Nah, supaya lebih mudah, sebaiknya menggunakan tangan dan tangannya ingat untuk dicuci terlebih dahulu ya. Nah, ini semua bahan sudah tercampur dengan rata. Untuk tekstur adonannya memang masih sedikit agak keras ya. Ini nggak apa-apa, nggak perlu ditambah dengan air lagi. Selanjutnya kita masukkan 1/4 sendok teh garam, 40 gram margarin atau setara dengan 3 sendok makan penuh. Lalu ini lanjut diaduk kembali adonannya sampai margarinnya ini benar-benar tercampur rata. Nah, ini margarinnya sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya adonannya akan saya pindahkan ke atas talenan seperti ini. Kalau kalian nggak ada talenan, boleh juga diulen di atas meja atau bisa juga memakai baking mat ya. Pastikan alas yang digunakan itu bersih. Kemudian ini lanjut diulen sampai adonannya menjadi kalis. Nah, setelah 20-25 menit diulen, ini adonannya udah nggak lengket di tangan ya. Kemudian ini adonannya akan saya lihat apakah sudah kalis atau belum. Kalian tinggal ambil aja sedikit adonan seperti ini, lalu dilebar-lebarkan. Nah, kalau misalkan adonannya udah nggak mudah robek dan udah muncul agak transparan seperti ini artinya adonannya udah pas ya untuk tingkat kekalisannya. Hentikan proses ulen, kemudian istirahatkan dulu adonannya selama kurang lebih 15 menit. Saat adonan diistirahatkan, tutup adonan menggunakan kain seperti ini supaya bagian permukaannya tidak kering ya. Setelah 15 menit, kemudian buka tutup, lalu kita kempiskan dulu adonannya ya supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Kalau saya di sini menggunakan berat dough sekitar 30 gram. Kalau mau bikin yang lebih kecil juga boleh, bikin yang lebih besar juga boleh ya, sesuai selera saja. Kalau adonannya udah selesai dibagi, selanjutnya kita bentuk bulat adonan ya. Ambil adonan pertama yang kalian timbang, kemudian dilebarkan sambil dikempiskan dulu, baru ditarik-tarik ke bagian bawah, dan di bagian bawahnya dijepit-jepit seperti ini. Pastikan bagian bawahnya mulus ya ketika dijepit. Kemudian kita bulat-bulatkan di telapak tangan. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti ini ya. Selanjutnya letakkan adonan yang sudah dibulatkan di atas kertas baking atau bisa juga menggunakan kertas nasi.
yang sudah ditabur dengan sedikit terigu seperti ini. Kemudian rapikan lagi bagian pinggir donat supaya bentuk bulatnya bisa bagus ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk sisa adonan. Dan untuk sisa adonan yang belum dibentuk, pastikan kalian tutup dengan kain supaya nggak kering ya. Nah, ini adonannya udah selesai saya bentuk bulat. Selanjutnya kita diamkan lagi adonannya. Ini ditutup kembali dan dibiarkan kurang lebih selama 20-25 menit atau sampai adonannya ini setengah mengembang. Nah, ini adonannya udah agak mengembang. Selanjutnya kita bentuk adonan dengan cara manual ya. Biasanya saya menggunakan cara seperti ini. Taburi dulu tangan kita menggunakan sedikit tepung terigu supaya nanti adonannya nggak lengket. Baru kemudian ambil adonan dan kita letakkan jari kita di tengah-tengah seperti ini. Lalu tekan donatnya secara perlahan dan digeser-geser seperti ini. Baru kemudian diangkat dan kita bentuk donatnya agak melebar seperti ini. Nah, ini adalah cara membentuk dengan cara manual. Kalau kalian mau menggunakan alat atau mau pakai speed juga boleh ya. Lalu ini agak dirapikan supaya bulatannya bagus. Nah, setelah donatnya sudah selesai dibentuk, kemudian tata kembali donat di atas kertas nasi, lalu taruh lagi di atas loyang, kemudian lanjutkan membentuk donat sampai semua adonannya habis. Nah, setelah donatnya selesai dibentuk, kemudian tutup kembali donat dan diamkan lagi sampai donatnya ini mengembang 2 kali lipat dan terasa ringan ya. Kurang lebih didiamkan selama 25-30 menit, tergantung juga dari suhu di daerah masing-masing. Nah, setelah didiamkan selama 25-30 menit, ini adonannya udah ngembang 2 kali lipat ya, bisa dilihat. Dan ketika diangkat adonannya juga terasa ringan. Ini artinya donatnya udah siap untuk kita goreng. Kemudian siapkan secukupnya minyak untuk menggoreng. Lalu ini minyaknya dibiarkan dulu sampai agak hangat. Nah, setelah minyaknya sudah agak hangat, baru kemudian masukkan secukupnya donat ke dalam minyak. Dan ini donatnya digoreng dengan menggunakan api kecil sampai menjadi kecoklatan ya. Nah, setelah di bagian bawahnya kecoklatan, kemudian balikkan donat dan lanjut goreng lagi sampai kedua sisinya kecoklatan. Untuk membaliknya cukup 1 kali aja ya. Setelah kedua bagian sisinya kecoklatan seperti ini, angkat donat, kemudian ini ditiriskan terlebih dahulu. Lanjutkan proses yang sama sampai semua adonan donatnya selesai digoreng ya. Nah, setelah donatnya sudah selesai digoreng dan ini donatnya udah dingin, selanjutnya kita beri topping. Untuk toppingnya bisa sesuai selera. Kalau di sini saya menggunakan glaze coklat yang ditaburi dengan mesis dan juga menggunakan gula halus. Nah, ini dia donat kentang super empuk dan lembutnya sudah selesai saya hias. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 18 buah donat dengan ukuran berat 30 gram. Kalau mau dapat hasil yang lebih banyak, boleh menggunakan ukuran berat 20 atau 22 gram ya. Sesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang saya akan coba donatnya ya. Ini bisa dilihat weatheringnya cantik banget. Donatnya juga empuk dan lembut banget. Sekarang kita lihat di bagian dalamnya. Nah, ini juga matangnya merata ya sampai ke dalam. Dan kalian bisa lihat teksturnya ini cantik banget. Supaya donatnya bisa matang merata sampai ke dalam, gunakan api yang kecil saat menggoreng dan gunakan minyak yang cukup. Jangan sampai kekurangan minyak karena nanti itu juga bisa berpengaruh ke hasil donatnya ya. Nah, itu dia tadi resep donat kentang yang super empuk dan lembut, dan resep ini juga anti gagal ya. Yang penting kalian ikutin step by stepnya dan takaran bahannya. Insya Allah kalian juga pasti berhasil dalam membuat donat ini.
Nah, selamat mencoba di rumah ya. Sekian dulu video dari NHM Kitchen. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.